Jadi karena ibadah kita ini sangat mahal dan berharga. Karena dialasin dengan korban daripada Yesus. Dialasin dengan kasih daripada Yesus. Kita harus bergumul sungguh-sungguh supaya terjadi persekutuan, persatuan yang baik. Yang sampai menuju kepada hidup yang kekal. Yakinlah. Semakin sehat nanti semakin ada berkat. Beribadah tidak terganggu hanya dengan lampu yang kurang terang. Tadi juga sekitar jam 5 sudah ada pengarahan buat baptisan di tempat ini juga, dan sekarang kita beribadah tidak akan terganggu. Hanya kita perlu perhatian yang lebih khusus, ya, perhatian yang lebih khusus biar semua kita memperhatikan secara ekstra. Hanya saat ini kita mau kerjasama yang baik. Saya mohon pembacaan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 mulai. Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 42. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lanjut. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat yang ke-47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, jadi dari 42 mereka berkumpul. Gereja mula-mula berkumpul. Anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan harus ada kerinduan, usaha, pelaksanaan, pengalaman dalam persekutuan, persatuan. Anak-anak Tuhan harus berpengalaman dalam persatuan. Karena di dalam persekutuan, persatuan itu ada banyak berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak jatuh dari langit, tapi berkat Tuhan curahkan di tengah-tengah kumpulan kesehatian. Mazmur 133. Baca dari 1 sampai selesai. Satu pasal. Mazmur 133 mulai ayat yang pertama. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini ayat terakhir, ayat berapa itu? Ketiga. Jadi berkat Tuhan, apa katanya? Seperti embun
Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ya, Tuhan memerintahkan berkat di dalam persekutuan. Nah, jadi kita harus memiliki suka bersekutu. Hanya persekutuan itu kan banyak. Nah, ini adalah persekutuan anak-anak Tuhan. Persekutuan orang yang memuji Tuhan. Jadi bukan asal persekutuan orang Kristen. Ada persekutuan orang Kristen tapi nggak benar-benar hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Justru ada kayak seperti tabiat lintah. Tahu lintah? Untukku, semua untukku. Jadi kalau kita hanya minta kepada Tuhan, ya itu bukan dikehendaki Tuhan. Tapi Matius 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Jadi yang pertama, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Jadi persekutuan orang-orang yang mau mencari kerajaan surga. Biar itu persekutuan kita. Jadi harus mulai kelihatan. Mulai dia dari rumah mempersiapkan diri. Bukan untuk hanya menonton, bukan ikut-ikutan, bukan hanya datang begitu saja kebiasaan. Tapi mencari kerajaan surga. Ada kerinduan. Kerajaan surga itu awalnya apa? Kita percaya kepada Yesus dan kita mengalami penyucian penebusan. Kita ditebus dari segala kutuk dosa itu. Itu harus dari pengalaman kita. Jadi kalau datang kebaktian, jangan ngobrol sana sini, langsung periksa diri. Tuhan, mana yang tidak berkenan, baru kita berserah, baru kita rindu terus kerajaan surga itu. Nanti yakin kalau semua bersekutu dengan begitu, apa Mazmur 133 itu adalah juga kehidupan Daud yang sangat rindu rumah Tuhan. Sehingga dia bilang apa? Mazmur 84 ayat 11. Ayo siapa dapat? Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin. Kita harus ada kerinduan. Jadi berkat itu tidak turun langsung dari langit. Tapi kita harus membentuk persekutuan. Itu sebabnya membentuk persekutuan harus benar-benar hati ke hati. Apa yang kita harus perhatikan? Jangan ada gap. Apa itu? Kebencian, iri, dengki, jangan ada. Harus kita memiliki seperti hati Yesus. Dia mati bukan untuk karena dosanya, dia mati bukan untuk dirinya, tapi dia mati untuk orang lain. Untuk menyembuhkan, untuk menjadi tebusan. Ini. Jadi kalau sudah berani semakin memperhatikan orang lain, itu pasti Tuhan berkati. Haleluya. Ya contohnya lah, kalau ada yang ke belakangan datang, langsung tunjukin ini kursinya. Kita langsung lari ke atas, ambil lagi. Karena kalau yang baru datang itu kan dia agak malu-malu. Gak mungkin dia langsung ke atas lagi, dia cari kursi. Tapi kalau langsung kita, saudari duduk sini, enak apa enggak? Enak. Dia pun rasa enak walaupun sudah tertuduh. Aduh, aku sudah terlambat. Ya, ini aja udah persekutuan yang
baik. Itu yang mendatangkan berkat Tuhan. Ya, karena keberkatan itu adalah orang yang bersekutu yang ada kesehatian. Itu sebabnya dalam Mazmur pasal yang ke-37 mulai ayat 25, ayo. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, jadi biar semua kita sampai kepada keturunan-keturunan kita adalah orang-orang yang mencari Tuhan dengan baik. Sama seperti Daud itu. Dia sangat diberkati Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia tahu berkat itu di mana. Berkat itu dicurahkan di dalam persekutuan. Amin, saudaraku. Mari kita semua membentuk persekutuan untuk mendatangkan berkat Tuhan. Harus berani semakin sehati. Haleluya. Nah, ada sakit hati, berbaik-baikan. Yang kecil ditiadakan, yang besar dikecilkan. Tapi kalau di kita, di dalam Tuhan, semua dihapus Tuhan. Besar kecil dihapus oleh Tuhan. Darah Yesus cukup. Kalau di dunia ini, kalau sabunnya tinggal dikit, mana yang perlu, ya itulah kita cuci dulu, kita sabun. Tapi kalau ini, darah Yesus cukup bagi dunia ini. Karena Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi bukan cuma satu, bukan cuma sedikit, semua. Nah, kita bersyukur, kita mensyukuri kasih daripada Tuhan. Itu sebabnya semakin baik persekutuannya, semakin diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Iya. Ini aja dulu gini, ada temanku. Teman. Jadi karena dia punya travel. Tahu travel ya kan? Yang jual tiket, jual apalah gitulah ya kan. Kadang dia mimpin tour juga. Kadang kemana yang diminta orang. Kalau ke Perancis ya ke Perancis, ke Belanda, Australia, ke Israel. Boleh ya? Nah, dia sudah mengerti pengajaran, tapi ada jemaat yang karena jemaatnya besar, ya, tidak terlalu mengarah kepada kekudusan, hanya seperti sifatnya lintah itu, hanya tahu minta, belum tahu memberi, belum tahu mengasihi Tuhan, belum tahu untuk ya mendahulukan orang lain, belum ada sifat ya kepada tabiat Yesus, belum. Ya, jadi apa yang dia ikutin? Jemaat yang besar. Karena apa? Kalau jemaat yang besar itu menurut dia nanti travelnya bisa laku. Dia di situ jadi promosi. Ada banyak jemaat. Tapi padahal kalau berkat itu dari mana? Dari Tuhan. Jadi sebenarnya jangan itu namanya otak. Ya buktinya dia nggak ada orang yang tergerak. Tapi menurut dia, wah di sini lebih banyak orang. Mau bikin iklan aja mahal, ya kan? Supaya banyak orang dengar. Apalagi ini, langsung nanti saya bawa brosur-brosurku, pikir dia kan. Jadi mana jemaatnya? Jadi jemaat kita kan cuma segini, nggak banyak. Nggak mau dia. Nah, padahal berkat itu ada di dalam persekutuan yang ada kasih mengasihi. Haleluya. Terutama pertama mengasihi Tuhan. Baru yang sama dengan itu mengasihi sesama. Harus itu persekutuan kita.
Saya yakin dan percaya Tuhan pasti tolong kita. Amin. Ya. Sekarang baca Wahyu 7:9 ayat 9. Persekutuan kita di sini ini harus mengarah ke sana. Wahyu 7 ayat 9. Ya. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar. Apa? Suatu kumpulan orang Kumpulan. Terus. orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ya. Dari segala bangsa, Ya. dan suku, dan kaum, dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba. Amin. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya. Jadi cukup dulu. Jangan kecil hati, biarpun kita sekarang hanya begini, tapi suatu waktu nanti kita akan masuk dalam persekutuan yang besar. Nah, banyak yang gede. Nah, dari segala suku, dari segala kaum, begitu banyak persekutuan. Jadi persekutuan kita harus mengarah ke situ. Jangan asal kebaktian-kebaktian. Nah, jadi ada arahnya persekutuan itu. Semua ada arahnya. Kebenaran, kerohanian, kepada kedewasaan ada arahnya. Persekutuan ini persekutuan yang mencari Tuhan, yang terus semakin dalam kekudusan, persekutuan orang-orang yang menang, bahkan yang tidak terhalang oleh karena kesusahan yang besar. Kiranya kita setia sampai sejauh itu. Biar kesusahan yang besar tetap pertahankan dalam perhimpunan. Amin. Amin. Lanjut baca. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Nah, jadi kita ini, persekutuan ini harus terus mengarah kepada kekudusan. Jadi ada sasaran persekutuan kita, bukan asal kumpul-kumpul. Ada yang lain terdaftar di gereja, tidak. Ada yang lain hanya belajar hanya untuk supaya bisa menikah. Itu baik, tapi itu terlalu sedikit berkahnya. Ya biarpun menikah, tapi kalau nggak sampai nanti ke persekutuan di hadapan Tuhan, apa artinya itu? Ya. Jadi harus sampai persekutuan yang boleh berkenan kepada Tuhan kekal selama-lamanya. Harus itu persekutuan kita. Jadi persekutuan ini harus mengalami perkembangan. Dan persekutuan itu benar-benar sehati. Karena di dalam Efesus pasal yang keempat. Coba baca. Efesus pasal yang keempat. Nah, ayo. Efesus 4 ayat Mulai 1. Efesus 4 ayat 1, kesatuan jemaat Ya, dan karunia yang berbeda-beda. kesatuan sama dengan persekutuan.
Ya. Terus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, berusahalah untuk memelihara kesatuan roh. kesatuan roh. Kita semua ini harus bersatu. Jangan mudah tergoda sakit hati. Haleluya. Jangan mudah menyendiri. Jangan mudah buat kelompok perlawanan. Jangan. Harus hati. Oh, aku gengnya ini. Aku geng komplotan ini. Kayak di sekolah tadi, aku tadi ngobrol sama orang ini. Jema udah tahu. Si Habil udah tahu. Makanya kalau di sekolah itu ada geng miras, geng motor, geng tawuran, geng macam-macam ada di situ. Ya, kalau nggak bisa menguasai, ada persekutuan yang tidak baik. Tapi kalau persekutuan kita, persekutuan rohnya Tuhan. Kiranya kita semua semakin mengerti ke situ. Jangan asal kumpul. Kalau asal kumpul, capek. Aku udah begini-begini tua, yang penting aja saya bersenang-senang. Tapi sampai akhir, kalau udah nggak bisa lagi, baru. Kalau masih bisa, harus terus. Harus terwujud persekutuan yang berkenan kepada Tuhan. Lanjut. Satu tubuh, Satu tubuh, satu roh, satu roh. sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Iya. Jadi kita ini dipanggil dalam persatuan persekutuan. Siapa yang suka ada persekutuan, terlebih sudah berani memperhatikan orang lain, berkorban buat orang lain seperti Yesus. Itu pasti berkatnya semakin banyak. Kita kasih satu, bisa Tuhan balas 10 kali lipat. Kita kasih bantu satu orang, bisa 10 orang bantu kita. Karena kalau dalam persekutuan ini, ya itu tempat turunnya berkat. Kalau langsung turun dari langit, itu bukan berkat. Itu kutuk. Seperti Wahyu 16 ayat 21. Ayo baca. Ini kalau langsung turun. Apa itu? Kalau langsung turun. Oh, si Mamora mau baca dulu, udah dapat dia. Wahyu pasal 16 ayat 20. Wahyu 16 21. ayat 21. Ya. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Iya. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Jadi kalau langsung turun dari atas itu bukan berkat, kutuk. 100 pon tadi katanya. Iya. Nah, 100 pon itu kemarin kita hitung berapa itu? 50 kilo. Satu sak semen gede itu langsung jatuh ke kepala orang. Wah! Itu juga bukan. Kalau semen masih agak lunak. Kalau ini es itu kan namanya aja. Namanya es batu. Jadi batu juga itu. Batu yang dingin. Itu kalau langsung turun. Tapi kalau berkat di mana? Tuhan curahkan di dalam persekutuan. Nah, jadi harus ngerti. Kalau orang pingin langsung turun dari sorga, nggak ada. Langsung turun dari langit, nggak ada. Itu kutuk. Kalau Tuhan memberkati, tadi Mazmur 133, oh alangkah indahnya apa?
Ayo baca ulang. Biar bagus. Jadi supaya kita sudah mulai apa ini? Ayo, cepat. Oh, sungguh alangkah baiknya Ya. dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun. Haleluya. Terus. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan Harun itu namanya penggembalaan. Dalam penggembalaan, Harun penggembalaan. Terus. dan ke leher jubahnya. Dan penggembalaan ini bukan hanya karena ada jemaat dan dalam nama satu gereja, bukan. Tapi ada orang yang berserah kepada Tuhan sebagai imam, dan jubah itu namanya pelayanan hidup yang baik, karena baju itu adalah menunjuk perbuatan seseorang. Makanya kalau hari Jumat guru-guru pakai baju korpri, ada ya begitulah pegawai negeri ya. Nah, kalau pegawai rumah sakit white, putih-putih, betul kan nih? Iya dong, itu baju itu menunjukkan berarti dia perawat. Kalau dokter kadang hijau kadang putih. Iya, kalau dokter. Jadi baju itu adalah menunjuk pekerjaannya, pelayanannya. Jadi kita harus benar-benar di dalam penggembalaan firman, dalam penggembalaan di dalam Tuhan, membawa kepada kekudusan. Lanjut. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Iya. Jadi berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Hebat, luar biasa. Jadi harus jaga persekutuan. Haleluya. Biar disakiti. Guys. Biar disakiti. Gak usah sakit hati. Amin. Gak usah melawan. Amin. Gak usah membalas. Amin. Tetapi memberkati. Amin. Musuh harus dikasih. Maka Semua ya. Amin. Hebat kalau sudah begitu, nanti benar-benar jiwa Maranatha terlatih, tertata. Jadi jangan salah-salah. Jangan orang bilang, katanya Maranatha udah lama tapi masih begitu. Gak ada kesaksian yang baik. Yang ada hanya perbuatan-perbuatan yang jelek. Janganlah. Nah, tapi kita Wahyu pasal 19 ayat 7 itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Boleh bacalah. Nah, jadi semua kita ini harus diberkati Tuhan. Ayo. Wahyu 19 ayat 7. 7 ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba Allah telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Udahkah kita sudah merasa dapat baju linen yang halus? Harus masuk dalam persekutuan, kesatuan. Karena apa? Kalau dua orang sehati di dalam nama Tuhan, maka Tuhan di sorga itu akan tergerak untuk memberi. Haleluya. Ini kita ini semua harus ada kesehatan ini. Jadi, apalagi suami istri, jangan berantem. Harus sehati.
Amin. Amin kan. Iya. Coba diberkati Tuhan. Banyak yang kita minta. Itu dari kesehatan loh. Matius 18 ayat 20. Ayo. Matius 18 ayat 20. Ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Terus Ayat yang ke-18. oleh Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. amin. Jadi kesehatan. Contohnya si Mamora sama Borutorus datang. Kan itu 2. Pasilaban sama iya 2. Itu 2 juga ini. Si Dagao sama enggak, istrinya dong. Utagaul sudah. Ibu ya. Putar-putar. Nih bapak kita ini. Nalu sama ini. Ini duduknya jauh-jauh. Iya. Jadi 2. Ya inilah kumpulan, ini namanya jemaat. Dari kumpulan 2 yang diberkati Tuhan. Kalau sehati semua diberkati oleh Tuhan. Makanya langsung bilang aja sama udahlah inang be marah badai kita. Pok inang misi ucok bagi dosa sama mok. Langsung begitu. Sehati deh. Baru semualah kita sehati. Itu jemaat yang sampai besar nanti, yang tidak bisa terhitung. Kemana arahnya kita? Itu semua yang diberkati oleh Tuhan. Jadi sasaran perkumpulan kita bukan hanya umpamanya berkumpul, bagus itu arisan itu, bagus. Bagus itu Bonatahun itu, bagus. Tapi mana ada sasarannya itu? Kebaktian kok? Iya, kebaktian. Tapi ujungnya itu kemana? Gitu. Tapi kalau kita ini asal semua mau, selalu kita ada berdiri di atas firman, maka dikatakan Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman-Mu adalah pelita bagi jalanku dan terang bagi jalanku. Biar kita enggak salah. Ini persekutuan sampai nanti dalam persekutuan yang besar. Bukan hanya di dunia. Sampai tadi di dalam Mazmur 133 sampai kepada kehidupan yang kekal. Kalau ini Bonatahun ini kadang Bonatahun Bonatahun dia tahu enggak. Kenapa? Pecah. Bisa. Tapi kalau Wahyu pasal 7 ayat 9 enggak bisa pecah. Pasti terjadi. Amin. Yakin? Ke situ kita harus tahu semua perjalanan kita. Semua harus tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi harus tahu semua. Ini muda-mudi ya. Harus tahu semua. Ya, kemana sasaran kita? Apa ibadah kita? Jadi karena ibadah kita ini sangat mahal dan berharga. Karena dialasin dengan korban daripada Yesus. Dialasin dengan kasih daripada Yesus. Kita harus bergumul sungguh-sungguh supaya terjadi persekutuan, persatuan yang baik, yang sampai menuju kepada
hidup yang kekal. Yakinlah, semakin sehat nanti semakin ada berkat. Coba mulai. Ini tanggal berapa ini sekarang ini? 10. Hari raya ya. Bukan hari rayanya. Karena kebenaran firman. Kita mau berdiri di atas firman. Mulai malam hari ini kita mau berdoa menjadi yang diberkati Tuhan. Di sini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Ya itu. Di mana berkat itu? Dalam persekutuan. Makanya apapun jagalah hati, jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Belajar nggak boleh sakit hati. Apapun yang terjadi. Saya lihat, aduh banyak ngomong udah sakit hati. Aku nggak mau lagi nimanin itu. Yang paling sedihnya lagi langsung dicari grupnya. Mari kita ini. Akhirnya tambah lagi ada grup-grup. Bukan sehati lagi. Grup-grup itu bikin jadi apa namanya? Anti persatuan. Ya. Tapi kita harus ada kasih Yesus. Ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Yakin diberkati Tuhan. Kasih Yesus lebih dari semua. Lebih dalam dari lautan.